Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam kebahagiaan, salam keselamatan dari Tuhan yang kita yakini masing-masing. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menyebarkan cinta di bumi Allah Subhanahu wa taala adalah satu kewajiban bagi kita umat manusia. Pada kesempatan hari ini dan pada hari ini kami konsisten menyampaikan puisi kontemporer situasionalisme yang bertemakan Malam Seribu Puisi menuju kudeta tak sipil tak berdarah untuk melengsarkan kursi kepresidenan Prabowo Subianto. Kami ulangi, temanya Malam Seribu Puisi menuju kudeta sipil tak berdarah untuk melengsarkan kursi kepresidenan Prabowo Subianto. Baik saudaraku, pada hari ini judul yang akan kami berikan adalah Presiden Setengah Brutal. Ya, judul hari ini kami berikan Presiden Setengah Brutal. Puisi kontemporer situasionalisme ini adalah aliran puisi yang cenderung kepada situasi dan kondisi. Jadi mohon dimaklumi jika puisi kontemporer situasionalisme ini berbeda dengan gaya-gaya puisi atau prosa dan sastra-sastra yang sudah ada sebelumnya. Baik, judulnya kami ulangi, Presiden Setengah Brutal. Ya, Presiden Setengah Brutal. Tindakan presiden setengah brutal. Pola pikir presiden setengah brutal. Sehingga melahirkan keputusan-keputusan yang setengah brutal. Oleh karenanya, presiden setengah brutal selalu cenderung melihat segala sesuatunya dari sudut pandang pribadinya saja. Itulah kebrutalan yang sangat brutal. Meskipun setengah brutal, sang presiden tersebut merasa biasa-biasa saja. Mengapa? Karena presiden setengah brutal selalu melihat segala sesuatunya tidak pernah objektif, tetapi subjektif. Itulah ciri khas presiden yang berkuasa sekarang, yang tidurnya selalu di ranjang setengah brutal. Orang-orang di sampingnya terkontaminasi karena sang presidennya setengah brutal, maka environment sekeliling sang presiden atau presiden circle-nya otomatis setengah brutal juga.
Ini yang berbahaya. Brutal itu lebih baik daripada singkong yang dijemur di terik matahari. Setengah brutal itu sangat berbahaya. Karena setengah brutal akan mengalahkan rasa manusia yang ada di dalam diri seseorang. Terlihat wajar-wajar saja, terlihat biasa-biasa saja, padahal ada setengah brutal di dalam diri sang presiden. Solusinya, sang presiden harus turun dari jabatannya. Karena setengah brutal ini akan menjelma menjadi manusia yang sulit ditebak. Jika tebak-tebak buah manggis bisalah. Tetapi jika menebak seseorang, khususnya sang presiden yang berkuasa saat ini, yang memiliki setengah brutal di dalam dirinya, itu siapapun di republik ini tidak akan mampu menebak gaya politiknya, pemikirannya. Itu juga mengapa sang presiden yang berkuasa saat ini sangat misterius. Dalam artian misterius yang negatif, bukan yang positif. Ini sangat mengkhawatirkan. Sah-sah saja jika seseorang mendeklar dirinya sebagai sang misterius. Sulit dimengerti dan penuh tanda tanya, sah. Tetapi untuk sekelas presiden, ini sangat berbahaya. Jika pola pikir sang presiden tidak bisa dibaca oleh orang-orang di sekelilingnya, jika strategi politiknya selalu sulit ditebak, baik kawan maupun lawan politiknya, ini juga sangat berbahaya. Lain hal kalau negara kita masih dalam tanda petik penjajahan atau dijajah oleh negara lain, itu boleh sang presiden memiliki sisi misterius. Tetapi negara kita sudah merdeka 81 tahun. Tidak boleh sang presiden main kucing-kucingan, main petak umpet. Apalagi permainan itu diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Matilah awak, matilah rakyat, matilah kami. Karena sang presiden memiliki kekuasaan, sedangkan rakyat dikuasai. Bagaimana ini, wahai sang presiden? Wahai sang presiden setengah brutal, pikirkan lagi. Renungkan lagi. Apakah sudah benar gaya berpolitikmu saat ini? Apakah sudah bijaksana gaya kepemimpinanmu saat ini? Jangan engkau menebar jaring seenak udel pusermu. Rakyat yang keteteran, rakyat yang kebingungan jadinya, wahai sang presiden. Koreksi dirimu. Jika engkau ingin tetap bertahta di Republik Indonesia ini, wahai sang presiden setengah brutal, jika engkau ingin berkuasa dan konsisten, tidak mau dikudeta sipil tak berdarah secepatnya, maka perbaiki pola politikmu, perbaiki strategi politikmu. Untuk apa bermain misterius-misteriusan? Itu sangat berbahaya.
270 juta rakyat Indonesia sebagai tumbalnya jika engkau bermain-main dalam memimpin Republik Indonesia ini. Kita sudah disentil 3.900 kali. Al-akhir presiden setengah brutal. Presiden setengah brutal itu tidak bisa dipegang ucapannya. Presiden setengah brutal itu tidak bisa dipegang janjinya. Presiden setengah brutal itu susah ditebak kemana jalan pikirannya. Presiden setengah brutal itu kelihatan tidak mau, tapi sangat ambisius. Itulah presiden setengah brutal. Hentikan kebrutalanmu meskipun baru setengah. Itu lebih berbahaya. Itu lebih berbak. Bukan bak sampah, bukan bak mandi. Itu lebih berbahaya dari apapun. Kami sebagai kaum oposisi, meskipun tidak diakui oleh negara ini, kami tidak peduli. Kami kaum oposisi, memang negara ini tidak menganut paham oposisi di dalam pemerintahannya. Tetapi harus ada yang beroposisi. Jika tidak ada yang beroposisi, presiden seperti engkau yang setengah brutal akan menjelma menjadi iblis yang bersayap malaikat. Ini membahayakan seluruh nyawa rakyat Republik Indonesia. Jangan katakan merdeka kepada kami. Kami belum merdeka, wahai presiden setengah brutal. Tapi katakan merdeka kepada dirimu, kroni-kronimu, dan para koruptor itu. Merekalah yang merdeka sebenarnya. Mendapat harta berlimpah, mendapat rezeki nomplok tanpa bersusah payah. Sedangkan kami kaum rakyat yang miskin harus kepala jadi kaki, kaki jadi kepala demi sesuap nasi. Selamat. Saatnya tiba, engkau akan turun dari kursi kepresidenanmu. Dimulai dari kota Yogyakarta. Ingat itu baik-baik. Barakallahu walhamdulillahirabbil alamin. Untuk sekelas sang presiden, sedekah anak yatim 5.500 orang. Untuk saudara-saudaraku, silakan sedekah anak yatim seikhlasnya saja di sekitar Anda. Insyaallah waridallah akan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah. Barakallahu walhamdulillahirabbil alamin. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayidina Muhammad.